Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan kemarin di bulan suci Ramadan, baik itu yang wajibnya maupun yang sunahnya, yang besar maupun yang kecil daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semoga kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan, kekhilafan serta dosa-dosa kita kiranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah sampaikan umur kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Dengan ucapan pula taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Kurang lebih sebulan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa menahan daripada hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu selalu mengajak daripada keburukan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin sebulan penuh kita dibimbing, dididik oleh Allah agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena itulah musuh yang terbesar. Musuh yang terbesar yang kita hadapi yaitu adalah nafsu kita. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwasanya rojatna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Pada ketika Nabi pulang bersama para sahabatnya dari perang Badar yang begitu sangat dahsyatnya, yang banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang mati sebagai syuhada, tapi beliau mengatakan bahwasanya kita baru saja pulang dari perang yang kecil menuju kepada perang yang besar. Apa itu, kata sahabat, perang yang besar? Yaitu melawan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan atau mengendalikan hawa nafsu. Contohnya,
ketika kemarin di bulan suci Ramadan, di saat di rumah kita di siang hari tidak ada siapa-siapa, sementara banyak makanan baik di kulkas maupun di lemari makan, tapi di saat itu bisa kita tahan hawa nafsu sampai akhirnya lulus menjelang yaitu yang dibolehkan oleh Allah SWT, yaitu waktu maghrib. Tapi bagi mereka yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, tentunya itu adalah menjadi satu kesempatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu ini kesabaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah walaupun terasa lapar dan haus mencekik kita kemarin waktu saat kita berpuasa, namun tetap kita laksanakan demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini yang rada berat sekali. Karena apa? Karena kemaksiatan itu sudah begitu banyak, bahkan masuk ke kantong-kantong kita melalui handphone dan sebagainya. Maka di saat itu kalau dia bisa sabar menahan hawa nafsunya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang itu akan selamat di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga itu sabar dalam menerima musibah. Apapun itu yang namanya musibah, tentu tidak enak. Apalagi musibah kehilangan seorang yang kita cintai, apakah itu ayah atau ibu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau anak yang sangat kita cintai, bahkan misalnya hanya satu orang kemudian dipanggil oleh Allah, bisakah kita bersabar dari segala musibah atau ujian itu? Kalau bisa, maka balasannya tidak sedikit, begitu besar di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah jelaskan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan pasti kita akan kembali kepadanya. Dan kalau orang-orang yang bisa melaksanakan itu, kata Allah, mereka itu mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa yang kita lakukan sebagaimana di akhir ayat tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita juga menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa aja yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa itu, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, di samping orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, juga untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa, yakni yang senantiasa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarangnya. Dijelaskan di sana bahwasanya siapa aja, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik dia dalam keadaan lagi senang, lagi banyak uang, maupun dalam keadaan sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kemudian yang berikutnya yang menjadi penghuni daripada surga itu adalah wal kaziminal ghaidha, orang yang bisa menahan hawa nafsu, emosinya. Di dalam kehidupan ini banyak sekali kadang kita ini diuji oleh, apakah itu oleh anak, bahkan yang paling sering adalah oleh
pasangan kita, yaitu istri, kadang membuat jengkel dan sebagainya, sehingga banyak para suami yang tidak sabar dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Bahkan tidak sedikit yang sampai akhirnya istrinya itu menjadi korban, bahkan sampai meninggal. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang penghuni surga itu adalah yang bisa menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi di samping bisa menahan emosi juga, dia juga mampu memberikan maaf kepada orang lain yang telah menyakiti hatinya. Terutama sekarang ini yang memang saatnya, momennya sangat penting, sangat tepat, yaitu mari kita saling memaafkan. Apalagi dia itu adalah memang masih saudara kita, senasab, sekerabat, yang masih sedarah dengan kita, apakah itu adik, kakak, incing, atau bibi dan sebagainya. Apalagi terhadap orang tua, Masya Allah. Tentunya sudah sewajibnya, sudah selayaknya kita sebagai anak untuk senantiasa memohon maaf kepada kedua orang tua dan mendoakan tentunya agar mereka dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan umur serta diberikan rezeki yang luas yang berkah. Kemudian yaitu sesama kita sebagai makhluk yang bersosial, yang bergaul, tentunya sering ada kata yang bisa kita keluarkan menyakiti orang lain. Begitu pula dengan orang lain yang kadang menyakiti hati kita. Mari kita saling memaafkan. Memang ini adalah sebagai waktunya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat tepat ini. Kemudian yang berikutnya yaitu wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Contohnya seperti ibadah ini, kemudian kebaikan hablum minallahnya dijaga, kebaikan hablum minannasnya dijaga, maka Allah mencintai hambanya yang tersebut yang selalu berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang dicintai, yang insyaallah nanti pada akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila magfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bada'i bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا وهيب العطية اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والطاعون والأمراض والأسقام والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلد هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى